والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasrul Umar MA serta para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Yang terhormat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita yang akan menyampaikan pelajaran mahal pada kesempatan siang hari ini, memberikan gizi bagi ruhiyah kita, Profesor Dr. Haji Bambang Irawan MA, para imam dan muazzin yang bertugas, serta jamaah Masjid Istiqlal yang hadir di lantai utama ini, dan pemirsa Istiqlal TV Channel di mana saja berada. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan dialog zuhur dengan tema ridho dan syukur. Kajian ini akan mengambil dari Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf yang ditulis oleh Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Biasanya kajian ini akan dilaksanakan dalam 2 termin. Yang pertama adalah penyampaian kurang lebih 20 menit. Kalau memang ternyata penyampaiannya lebih secara langsung itu, masih memungkinkan kalau ada itu waktu secara langsung itu di YouTube tanya. di YouTube. Untuk di YouTube banyak buka YouTube. istifadah dari guru kita, marilah kita awali kajian ini Istiqlal, Masjid Istiqlal TV. mendapatkan banyak keberkahan, baik keberkahan dari majelis taklim yang mulia ataupun keberadaan kita di Masjid Istiqlal ini. Kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena Engkau Maha Penentu, Engkau yang menciptakan takdirku, yang ubun-ubunku ada dalam tanganmu, yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat diriku, maka apapun yang datang darimu pasti baik buatku ya Allah. Kira-kira bisa kita melakukan itu Pak? Apapun yang datang darimu ya Allah itu baik buatku. Mungkin pikiran pendek kita susah mengatakan itu, tapi awalilah dengan ridho. Sampai Allah mengatakan kepada kita, hambaku sudah ridho denganku. Kalau sudah Allah ridho dengan kita, itu artinya Allah senang dengan kita. Kalau Allah senang dengan kita, sebelum kita minta sesuatu pun sudah dikasih sama Allah. Ya, makanya peliharalah ridho ini. Rasa Allah itu kok pilih-pilih orang, kok pilih-pilih manusia? Enggak. Allah melakukan yang terbaik. Bukan soal dipilih atau tidak dipilihnya, bukan soal jadi atau tidaknya, tapi soal bagaimana kita memposisikan diri sebagai hamba ini. Ya. Nasihati biadik. Ini contoh orang yang ridho itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nasihati biadik. Apa itu? Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu ya Allah. Kapan saja Allah berkehendak memanggil kita, disitulah takbir kita. Itulah orang yang ridho itu. Jadi orang yang ridho adalah orang yang lapang, baik saat diuji dengan kesulitan maupun diuji dengan
kemudahan dia tetap stabil. Sama senangnya, level senangnya sama Pak. Saat dia untung, saat dia rugi, sama. Ini yang datang dari Allah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Ya Allah, sesuatu yang datang darimu pasti baik. Inilah nikmatnya orang yang ridho. Kalau kita sudah ridho dan mengejar ridho Allah, Allah ridho dengan kita, itu lebih tinggi daripada sekedar jabatan, pangkat, gelar, rumah mewah, bahkan lebih tinggi dari surga sekalipun. Pak, ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga yang kita kebanyakan kita mengejarnya. Wa ridwanullahi akbar. Ya. Ridho Allah itu lebih besar dari apapun. Makanya ada sufi wanita yang terkenal itu. Ya Allah, katanya, bukan surgamu yang aku kejar, bukan nerakamu yang aku takuti. Apa yang aku kejar? Yang aku kejar adalah keridhaan-Mu ya Allah. Apalah artinya yang kita capai ini kalau tidak ada keridhaan Allah di situ Pak? Apapun itu, mau setinggi apapun, kalau Allah nggak ridho itu apa? Berapa banyak orang yang ditinggikan derajatnya, ditinggikan pangkatnya, ditinggikan ilmunya, tapi justru dengan tingginya ilmu berubah jadi kehinaan. Dengan tingginya jabatan jatuh dalam situasi yang menyedihkan. Dibanyakkan hartanya berubah jadi kemiskinan. Kenapa? Bukan ridho yang dikejar. Ya. Maka di dalam zikir-zikir para kekasih Allah itu kan sangat terkenal itu. Baik kalau Bapak Ibu mencontoh waridhoka makslubi, waridhoka makslubi, ya Allah, ridho pulah yang aku kejar. Ini tentang ridho. Jadi dalam perspektif tasawuf, ridho itu adalah senangnya tetap stabil, sama senangnya saat kemudahan maupun datang kesulitan itu tetap senang, tetap lapang dadanya, tidak banyak menyalah-nyalahkan. Kadang-kadang tanpa kita sadari bapak-bapak, kadang kita menyalahi Allah, mau mengatur-ngatur Allah, itu namanya artinya nggak ridho itu. Ada yang mengatakan, ya Allah, rasanya aku sudah beribadah, doa aku nggak pernah putus, aku sudah membantu orang, tapi kok nggak datang-datang ini kemudahan, belum terkabul yang aku minta. Sementara di luar sana banyak orang yang nggak pernah berdoa, ibadahnya pun bolong-bolong, tapi kenapa kehidupannya selalu mudah? Nah, kok kita mengatur-ngatur? Kok kita mengatur-ngatur Allah, siapa yang mau mendapat kemudahan, siapa yang mau dapat kesulitan? Nah, inilah orang yang merasa sudah dijamin ibadahnya. Gak boleh kita merasa dijamin oleh ibadah kita. Kalau kita yang kita kejar adalah ridho, yang kita pamerkan itu bukan harta, bukan amalan kita. Ya Allah, aku sudah baca Quran, aku sudah sholat tahajud, aku sudah zikir. Itu kelihatan dia beribadah bukan untuk mengejar ridho Allah, tapi dia beribadah untuk mendapatkan tempat supaya Allah jangan memuji dia dengan kesulitan. Bahayanya di sini Pak, kalau orang tak belajar itu. Jadi jangan baru beribadah sedikit lantas mau mengatur-ngatur Allah. Jangan begini ya Allah, aku kan sudah begini ya Allah, masa aku yang dipilih? Kenapa enggak dia yang jelas-jelas enggak beribadah? Loh, sombong sekali kita. Itu akibat kita enggak mengejar ridho Allah. Yang kita kejar adalah pangkat. Yang kita kejar adalah apa itu? Jabatan. Yang kita kejar sebenarnya syahwat kita, bukan ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan tentang syukur dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah ini jauh lebih menarik. Sesuai dengan arti secara lughatan, apa itu secara bahasa? Syakara itu Pak, membuka,
orang yang bersyukur itu suka dia membuka. Membuka apa? Membuka kesadarannya bahwa rahmat Allah itu begitu banyak, nikmat Allah sangat banyak. Dia tidak tutup-tutupi. Kalau ditutupi itu namanya kufur, kafaroh. Tapi kalau dia bersyukur, syakarah, dia membuka. Kalau orang yang menutup-nutupi, dapat rezeki pun cuma segini. Capek-capek ke sana cuma dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Karawang yaitu mengadakan wisata religi yaitu ke Masjid Istiqlal Jakarta dan juga mengikuti kajian duhur di Masjid Istiqlal Jakarta. Alhamdulillah. Jangan lupa ya sahabat-sahabatku ya, di like, di komen, di subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.